Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sesi berikutnya ini kita akan belajar tentang array dan linked list ya. Oke, array itu apa? Array itu adalah sebuah serangkaian tempat yang digunakan untuk menyimpan data yang mempunyai nama dan juga tipe data yang sama, di mana setiap elemen array itu umumnya namanya itu menyertakan indeks atau subscribe dari elemen yang bersesuaian. Nah, dari PowerPoint yang sudah saya bagikan, array itu ada beberapa. Ya, contohnya ada array 1 dimensi, array 2 dimensi, array 3 dimensi. Ya, diantaranya itu. Nah, bentuk umum deklarasi dari array itu seperti ini ya. Kelihatan ya? Kelihatan nggak ya? Oke, tipenya itu adalah tipe data diikutin dengan nama array dan jumlah datanya. Ini sudah ada di PowerPoint ya. Tipe data itu contohnya apa? Misalnya integer, char, kemudian ada long, short, dan lain sebagainya. Yang sering digunakan adalah integer. Integer itu untuk apa? Integer itu untuk bilangan bulat. Kemudian kalau misalnya string itu untuk karakter yang bertipe banyak. Kalau char itu karakter tapi karakter tunggal. Itu contoh-contoh dari tipe data yang sering kita gunakan ya. Kemudian ada nama array. Nah, nama array ini bebas, misalnya r, nah atau apa aja. Kemudian jumlah. Nah, jumlah ini adalah merupakan berapa panjang nama array-nya tersebut gitu ya. Misalnya 20, 10, 30 itu jumlah panjang dari array-nya itu berapa panjangnya gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang linked list ya. Linked list itu apa? Oke. Linked list itu adalah salah satu struktur data dalam pemrograman yang terdiri dari serangkaian elemen data yang terhubung satu dengan yang lainnya menggunakan sebuah referensi atau pointer ya. Nanti kita juga akan belajar pointer. Pointer itu apa sih? Nah, setiap elemen dalam linked list itu disebut sebuah node. Jadi linked list itu ada node. Di PowerPoint udah saya kasih tahu ya. Nah, setiap node dalam linked list itu terdiri dari dua komponen utama, yaitu data dan pointer. Nah, komponen data yang menyimpan nilai dan informasi yang ingin kita simpan dalam linked list. Nah, jadi jenis linked list itu banyak sekali. Nah, yang akan saya ajarin di pertama ini, kita akan belajar macam-macam linked list. Itu ada 3 yang akan kita pelajari hari ini, yaitu single linked list, double linked list, dan circular linked list ya. Oke, yang pertama untuk single linked list. Single linked list itu bagaimana? Nah, sebenarnya tiga-tiganya itu ada head dan tail, cuma yang membedakan adalah alurnya. Kalau yang singly itu namanya singly itu artinya single, dia hanya satu, jadi dia hanya satu arah gitu ya. Nah, penjelasannya, single linked list itu adalah struktur data di mana setiap elemen itu juga disebut sebuah node ya. Itu memiliki 2 bagian, data yang tersimpan di referensi ke node berikutnya. Dalam urutan node terakhir itu adalah nilainya 0 sebagai referensi di akhir. Nah, bentuknya itu adalah seperti ini. Kelihatan nggak ya? Besok saya pakai breakbox ya di pertemuan berikutnya. Oke. Ini ya. Nah, ini. Jadi di sini ada, misalnya di sini ada ini head ya, head pertama, dan ini head itu adalah kepala, dan di sini adalah yang akhir ya. 0, nilainya 0. Kalau yang singly itu artinya dia hanya satu arah.
panahnya hanya satu ya, dari hit kemudian menuju ke node berikutnya, node berikutnya, dan di hit adalah null. Itu adalah yang singly itu dia hanya memiliki satu arah gitu ya. Nah, kalau yang double linked list, jenis linked list yang lain, itu bagaimana? Pembedanya adalah arahnya itu beda ya. Nah, hampir sama dengan singly, tapi kalau yang double dia ada arah baliknya, yaitu ada pref dan next. Kalau yang di awal tadi dia hanya ada next, jadi dia hanya menghubungkan node berikutnya, node pertama dihubungkan ke node berikutnya, hanya next, tidak ada pref. Kalau yang double linked list dia ada dua arah, yaitu next dan pref. Jadi dia bisa menghubungkan node sesudahnya dan node sebelumnya. Begitu perbedaan dari singly dan double. Sama-sama, yang pertama hit dan terakhir adalah null ya. Tapi cuma pembedaannya adalah ada prefnya. Nah, kemudian yang satu lagi itu adalah circular linked list. Circular itu bagaimana? Circular itu sama-sama ada hit dan tail. Nah, ini arahnya next ya, ada next. Node 1 menghubungkan node berikutnya sama kayak single. Cuma pembedanya adalah di terakhir ini tidak ada nol. Dia berkesinambung ketika dia sudah tail di akhir, maka dia akan menyambung kembali ke hit di awal. Jadi dia berputar ya, tidak ada putus-putusnya. Sehingga ketiga ini kalau menurut saya pribadi itu lebih efektif yang circular linked list, karena di sini tidak ada putusnya, dia langsung berlanjut, tidak ada perputusan ya. Nah, node pertama dihubungkan node berikutnya, dan di terakhir tail dia enggak nol, tapi dia menghubungkan ke hit lagi. Seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.